dan terakhir nanti kita akan melakukan konferensi pers. Oleh karenanya, sekali lagi para orator yang akan kita panggil untuk merapat ke depan, kami mohon para jenderal, para purnawirawan, para tokoh agar bisa merapat ke mobil komando. Sudah disiapkan tempat duduknya, biarkan berdiri. Ya, Pak Jenderal Fahrul Oji, Pak Jenderal Purnomo, Pak Jenderal Slamet Subianto, Pak Jenderal Sunarko, ayo silakan. Kita siapkan tempatnya di DPRD itu korupsi, duplikasi dana pendidikan yang diramaikan di Surakarta sebagai wali kota itu korupsi. Waktu jadi gubernur, ingat kasus bus Trans Jakarta, ingat kasus dana untuk pramuka, korupsi semua. Jadi waktu gubernur juga korupsi, apalagi waktu presiden lebih parah, 10 tahun, maka dia korupsi terus menerus. Baik semuanya, saya mau bertanya, siap kita berjuang, siap kita bersatu, siap adili Jokowi dan gengnya, takbir. Ini yang sudah rakyat idamkan. Kenapa? Rakyat ingin terlepas dari berbagai macam belenggu, betul? Rakyat sudah bosan dengan berbagai macam penipuan, betul? Rakyat sudah bosan dengan intrik-intrik yang dilakukan oleh Jokowi CS, betul? Maka rakyat harus kompak. Bapak Rizal Fadilah, Irjen Polisi Purnawirawan Napoleon Budaparta, Bapak Ruslan Butot, Bapak Dr. Suryadi, Dr. Rifa Fauzia, Bapak Dr. Ronald Suryo. Baik, itu dulu. Atau kami lanjutkan, ada Bapak Dr. Ubaidin Ahmadun. Pak Rahmat nggak bisa kesini, salam aja katanya. Sakit ya? Iya, sakit. Salam aja. Salam aja daripada kan begitu ke ini Palembang sakit ya lambungnya, akhirnya kita suruh pulang aja. Terus ini Pak Dadang juga tadi udah kesini cuma sakit. Terima kasih kepada KPK untuk berani. Kalau KPK pimpinannya tidak berani, maka silakan mundur. Silakan Anda mundur, akan digantikan oleh orang-orang yang berani, orang-orang yang bersih, orang-orang yang jujur, orang-orang yang masih mempunyai nasionalisme, orang-orang yang masih mempunyai idealisme, orang-orang yang cinta kepada rakyatnya sendiri, betul? Maka kalau KPK tidak berani adili Jokowi, silakan Anda mundur semuanya. Setuju? Takbir! Allah! Silakan, kami mohon untuk segera merapat. Sehingga teman-teman yang melihat sudah ada di tempat Bapak Dr. Said Didu untuk segera kita mulai acara kita ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ingin memuliakan kita sebagaimana Allah sampaikan tadi di dalam Quran surat orang-orang yang beriman berjihad. Siap, takut, adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati senior-senior yang di bawah, yang sudah duluan bicara tadi, dan semua rekan-rekan yang baru hadir di tempat ini. Serta tidak saya lupakan hadirin saya Polri yang sedang bertugas di tempat. Hari ini saya hadir atas undangan teman-teman gladiator, juga ingin menyampaikan satu hal. Yang paling pertama, terutama kepada dari anggota Polri, yakinlah bahwa kegiatan hari ini adalah aksi damai.
kita himbau untuk tidak bawa batu, bawa kayu, itu anarkis. Dan saya senang kami juga disambut dengan baik. Di sini ada pol-polan menunjukkan sikap humanis Anda kepada kami. Terima kasih. Yang kedua, sesuai dengan tema hari ini, saya ingin mengingatkan, silakan KPK bersikap adil. Artinya tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi yang Anda tangani. Anda dimonitor oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau memang sudah ada saksi, sudah ada bukti-bukti yang manakala media sudah bilang di beberapa pemeriksaan para saksi-saksi mantan-mantan pejabat sudah ditemukan alat bukti, ada tindak pidana yang perlu ditelusuri, ditindaklanjutin ke arah sebagaimana topik unjuk rasa siang hari. Ya, jangan berhenti, jangan tebang pilih, karena rakyat melihat kinerja Anda. Saya pribadi sedih mendengar istilah parcok. Tidak rela mendengar istilah parcok. Saya yakin Anda juga tidak pernah rela disebut parcok. Karena di mata saya Anda semua adalah Polri. Bubarkan parcok. Ya. Selamatkan Polri. Ya. Bubarkan parcok. Ya. Selamatkan Polri. Ya. Mudah-mudahan doa kita semua tercapai. Amin. Dan bagi anggota polisi yang masih bersikap bertindak sebagaimana dianggap publik sebagai pacok, rubah kelakuanmu. Rubah kelakuanmu. Suatu hari Anda akan berdiri seperti saya, purnawirawan. Anda akan kembali ke masyarakat. Ya, nuranimu akan keluar. Ya, kembali kepada masyarakat. Adik-adik, percayalah, masa depan Anda lebih baik. Kami semua, kamu di sini pengen Polri tidak dikotori dengan istilah-istilah pacok, kelakuan-kelakuan yang berafiliasi kepada politik-politik kotor tertentu. Murnikan dirimu. Setuju semua kalau kita bubarkan pacok dan selamatkan Polri. Mulai dari sekarang kita gaungkan itu. Itu adalah gerakan satu atau dua orang yang mampir di di live level ini. Ada yang bertanya apa sih pacok? Akun yang mereka gunakan. Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Selamat berjuang. Jaga keamanan, ketertiban, kita pulang dengan damai dan kita salami petugas-petugas yang ada di sini yang sudah menyambut kita dengan baik. Dan tolong nanti setelah ini acara ini saya dengar mau ada penyerahan surat kepulangan 6 tuntutan. Tolong diterima dengan baik, tolong kasih data terima sebagai bukti kita lah melaksanakan proses demokrasi ini dengan baik. Ya, jadikan unjuk rasa hari ini sebagai percontohan ke depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kemakan Bapak Napoleon pada partai ini menjadi Kapolri itu juga? Oh, Itu akan diudah. Masih banyak pembicara. Kami ingatkan. Tidak boleh lebih dari 4 menit. Banyak sekali. Tapi ada Pak Sri Rajasa untuk membacakan puisi dan menada. Hanya ingin menyampaikan pesan kepada Ketua KPK bentukan Joko Widodo. Dengarkan ini Ketua KPK. Jika Anda tidak punya niat untuk menangkap dan mengadili Jokowi, sebaiknya mengundurkan diri. Kami akan memberikan waktu sampai dengan 1 tahun kepemimpinan Prabowo, tanggal 20 Oktober
dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena pencemaran. Ijazah itu palsu. Ya, kami sudah dapat tadi resmi dari KPU dan segera akan kita lakukan uji ELA, error level analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya, laporan kita harus dijalankan kembali di Badan Krim. Itu yang pertama. Ya, kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Sylvester yang sudah inkrah kasusnya di Mahkamah Agung hari ini belum juga dipidanakan. Tanggung jawab siapa? Semasa siapa? Semasa kepemimpinan Bapak Jokowi. Seharusnya Sylvester itu sudah dipenjarakan selama 6 tahun yang lalu. Itulah contoh. Itu adalah contoh kepemimpinan 10 tahun KPK diperkuat oleh Jokowi. Tapi diperkuat untuk melindungi Jokowi dan ante-antenya. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Gibran masuk bui. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Kaisang masuk bui. Sudah pasti pula kalau KPK ini lemah, tidak diperkuat untuk melindungi geng Solo, kasus tambang Blok Medan yang dimiliki menantu Jokowi, yakni siapa? Jokowi dan istrinya Kahiyang tidak ayu, menurut saya tidak ayu, begitu ya. Harusnya juga masuk bui. Jadi sekali lagi saya tegaskan, selama 10 tahun KPK telah diperkuat oleh Jokowi untuk melindungi kekuasaannya dan seluruh antek-anteknya. Yang kedua, mungkin banyak yang bertanya, apa sih salah Jokowi? Kenapa dituntut untuk diadili? Saya ingin tegaskan, andai saja file-file kejahatan Jokowi juga, korupsi Jokowi begitu juga gengnya, jika di print out, ditumpuk di sini, itu kalau ditumpuk bisa sampai ke bulan. Saking apa? Saking banyaknya kejahatan yang dilakukan. Tebang pilih. Saudara, yang kedua, bolehkan dana pemerintah dan dikorupsi oleh para tikus-tikus ini. Cukup banyak uang yang dikorupsi sehingga negara kesulitan memprogramkan, menjalankan program-programnya. Karena kerja adalah rakyat yang jadi korbannya. Pajak naik, bahan-bahan langka. Demikian. Oleh karenanya para koruptor, kalau tadi poin 1 ditangkap, dipenjarakan, maka tidak cukup itu. Harus dirampas. Oleh karenanya, mari kita terus tegak, terus bisa. Asal undang-undang perampasan aset segera disahkan. Adalah yang ketiga, mengingat tugas beratnya KPK agar awak KPK, personil KPK perlu diperkuat agar tidak ada intervensi dari pengusaha, penguasa, pejabat, aparat, dan termasuk masyarakat umum. Saudara-saudara sekalian yang keempat, adakan transparansi hukum. Jadi setiap persidangan harus bisa diikuti oleh masyarakat umum, terbuka, online. Apa maksudnya? Agar masyarakat umum bisa mengetahui jelek buruknya, salah benarnya
dan siapa-siapa yang terlibat. Itu yang terpenting. Dan terakhir, yang kelima, adakan birokrasi politik. Saudara, adanya keadaan kita seperti ini, ada sistem pemilu yang perlu diperbaiki. Ingat, terakhir, kita tetap harus bersatu dan mengedepankan etos kita. Yang pertama, baik ketuhanan. Yang kedua, konstitusional. Yang ketiga, sukses. Selamat datang aliansi dari Bandung. Takbir.